ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Kopang dan juga beserta para dewan guru yang mengabdi dan mengajar di SMA 1 Kopang, para pejabat yang hadir dan juga Bapak Ketua Panitia beserta jajarannya yang saya hormati, serta adik-adikku sekalian, kalau boleh panggil adik-adik karena kita hampir seumuran sebenarnya. Saya tidak terlalu tua, kita hampir seumuran. Intinya jemaah sekalian yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama alhamdulillah rabbil alamin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di dalam rangka yang mulia ini. Maka dari para jamaah sekalian, terutama kepada para ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan yang ada pada diri kita di pagi hari menjelang siang ini merupakan semuanya anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napas yang ada pada diri kita ini adalah pemberian Allah. Kesempatan yang sedang ada pada diri kita ini juga merupakan pemberian Allah. Kesempatan dan apapun saja nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kekuatan sehingga kita bisa datang, sehingga kita bisa hadir, sehingga kita bisa bicara. Semuanya ini merupakan nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya datang dari Allah. Maka kalau kita bersyukur, kalau kita syukur, maka nikmat-nikmat ini akan ditambah oleh Allah. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, maka perlahan-lahan nanti na'udzubillah, semoga tidak terjadi, tetapi perlahan-lahan nanti nikmat itu akan dicabut dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kehidupan ini menjadi tidak nikmat lagi, karena nikmat yang datang dari Allah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus senantiasa sering-sering syukur, harus sering-sering bersyukur. Dan ucapan atau ungkapan syukur ini tidak hanya cukup dengan ucapan alhamdulillah, ya, tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah. Apalagi sekarang banyak orang syukur ucapan alhamdulillah, tapi alhamdulillahnya ini tidak masuk ke hati. Sering dengar orang bilang alhamdulillah, tapi alhamdulillahnya tidak masuk ke hati. Alhamdulillah, alhamdulillah, tidak ada sholat itu. Bilang ya Rabbi subhanallah, sudah kamu syukur, sudah besar. Tadi saya habis sholat bilang alhamdulillah 30. Tapi syukur dan ucapan alhamdulillahnya itu tidak masuk, tidak meresap ke dalam hati, sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Apalagi duduk kita di pagi hari ini, duduk acaranya di atas anniversary, ya, atau tasyakuran SMA 1 Kopang. Tumpangnya sudah datang. Nah, karena kita duduknya ini di dalam majelis tasyakur, yang dimana memang kita lihatkan di dalam rangka bersyukur kepada Allah,
Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh paman saya, Minadi, Bapak Ketua Komite, beliau menyampaikan bahwasanya beliau senang dan bersyukur bahwa acara di tahun ini tasyakuran diiringi dengan nuansa yang syahdu, diiringi dengan pengajian, diiringi dengan mewah hasanah, ya, dibandingkan kalau dia diisi dengan perkara-perkara yang mungkin di dalamnya tidak ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, tentunya dengan harapan agar nikmat-nikmat ini dibekalkan dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau melihat nilai sebuah syukur, maka syukur yang sebenarnya itu adalah menggunakan segala anugerah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mau syukur yang sebenarnya, maka gunakan nikmat-nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga apa saja yang kita dapatkan di kehidupan dunia kita ini, kita gunakan untuk dekatkan diri kepada Allah. Nafas kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rezeki kita gunakan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kecerdasan kita gunakan juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kita gunakan kesempatan dan kecerdasan ini untuk memperbanyak menimba ilmu, sehingga kesempatan ketika dia datang ke sekolah, ketika dia datang menimba ilmu, maka niatkan dari rumah. Ini ada manfaat baru buat adik-adik yang dapat pahala baru. Adik-adik, ini semua perhatikan, biar bisa dapat pahala banyak kalau datang sekolah. Niatkan ketika datang dari rumah, bangun pagi walaupun dengan berat-berat, kadang-kadang ada yang tak mandi, ada yang tak mandi di sekolah. Rata-rata semua mandi. Atau minimal saya baik sangka, setidaknya semuanya memang datang mandi. Ketika kita bangun pagi dari rumah, bangun subuh, sholat subuh, semua sholat subuh. Ada yang nggak sholat subuh? Atau minimal ada yang ngaku bahwa dia pagi tidak sholat subuh? Aku ini jangan tunjukkan ini. Ada yang tidak sholat subuh? Sebenarnya kalau barusan ada yang begini saya kasih uang. Yang berhenti, jangan tidak sholat subuh, harus sholat subuh. Maka ketika adik-adikku bangun pagi, bangun sholat subuh, kemudian dia mandi, kemudian mengenakan pakaian sekolahnya, maka yang paling pertama lakukan ini biar dapat pahala besar. Yang paling pertama dilakukan adalah niat dari rumah datang ke sekolah untuk menimba ilmu, biar ilmunya bisa manfaat, sehingga manfaatnya itu bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di sekolah, kalau kita di rumah sudah niat dengan niat yang seperti itu, niat belajar, biar ilmunya jadi manfaat, lalu manfaatnya itu bisa menjadi ridho dari Allah, maka setiap detik kita di sekolah kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu nilai-nilainya. Kalau kita dari rumah niat datang ke sekolah untuk cari ridho Allah, maka setiap detik kita di sekolah kita akan mendapatkan pahala
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang harus ada di dalam diri kita. Apalagi adik-adikku sekarang ini sudah berada di usia menengah atas. Nah, saya SMP, sekolah menengah atas. Maka usia kalian ini sudah bukan usia main-main lagi. Usia kalian ini sudah bukan usia main-main. Sebenarnya yang ada di dalam diri kalian ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, bahwa harus ada pikiran ke depan. Bagaimana untuk bisa menjadi manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar kita ini ke depan. Sehingga apa yang saya ucapkan menjadi ucapan yang manfaat. Apa yang kita lakukan menjadi perkara yang manfaat. Apa yang kita perbuat menjadi perbuatan yang bermanfaat. Itu yang paling penting yang harus kita wujudkan dan harus kita pikirkan, terutama di usia seperti usia adik-adikku sekarang. Maksud saya luar biasa. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu dan juga kepada adik-adikku sekalian, tidak panjang lebar yang ingin kami sampaikan, tidak banyak yang ingin kami sampaikan juga. Namun ada satu hal yang harus kami tekankan, terutama kepada adik-adikku sekalian, bahwa sekarang di bulan Januari 2025 ini bertepatan pula dengan bulan suci Rajab 1400 berapa? 1400 berapa? 1446. Jadi sekarang bulan Januari 2025 ini bertepatan dengan bulan Rajab 1446 Hijriah. Di bulan Rajab ini ada kejadian apa yang terjadi? Ada kejadian Isra dan Mi'raj bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Isra Mi'raj ini perkara yang begitu agung dan perkara yang begitu mulia yang terjadi pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang paling penting yang bisa kita ambil pelajarannya daripada Isra dan Mi'raj, dan ini wajib dan harus diterapkan oleh adik-adikku sekalian dan kepada kita setiap muslimin, yang wajib diperhatikan dari kegiatan atau daripada tragedi atau kejadian Isra dan Mi'raj bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang namanya sholat. Perkara ini, kalau ibadah puasa perintahnya datang dari Allah melalui malaikat Jibril, disuruh orang-orang untuk puasa. Kalau perintah zakat, Allah perintahkan melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang diwajibkan untuk berzakat. Kalau haji juga seperti itu. Bakti kepada orang tua juga seperti itu. Semua perintah-perintah Allah datang dari Allah, disampaikan ke malaikat Jibril sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beda dengan amalan yang namanya sholat. Beda. Kalau sholat tidak melalui proses ini tadi, tidak lewat malaikat Jibril turun ke dunia sampaikan kepada Muhammad, tidak. Kalau ibadah sholat ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijemput oleh malaikat Jibril, dibawa pergi ke Palestina ke Baitul Maqdis, kemudian di sana dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit yang tertinggi
sampai menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, langsung bertemu dengan Allah, diberikan perintah untuk umatnya Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Awalnya sholat yang diperintahkan ini 50 waktu. Siap sholat 50 waktu. Bayangkan kalau ada salam, kita akan kemudian baru kita lagi salam, lagi kita suruh berdiri sholat 50 waktu. Artinya kita memang diharapkan untuk sering-sering bermunajat, berdoa dan memohon kepada Allah. Allah tahu dari hambanya itu bagaimana hamba-hambanya ini sering berdoa dan memohon, sering minta, ya, keluh kesah, ada masalah itu laporkan dan harapkan kepada Allah, bukan kita laporkan di status WhatsApp. Adik-adik sekalian, habis keluarga pasang 190, saya yang keluarga dia keluarga lagi, minta lagi keluarga, minta lagi dosa, minta lagi. Ada masalah sama pacarnya, tulis. Lagi ayam beb, dan itu yang menjadi problem di masyarakat, terutama di dalam dunia. Ketika memiliki masalah, dia tumpahkan ke status lupa dia kepada Allah Subhanahu yang dimana seharusnya kita kembalikan segala sesuatu ini, kita kembalikan kepada Allah. Makanya perintah sholat itu katakan 50 waktu. Turun Nabi Muhammad dari Allah di langit ke-7 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, apa yang kamu dapatkan wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad bilang, saya dapat perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa bilang kembali, umatmu tidak akan buat 50. Ini dia, tidak ada yang buat sama sekali. Nabi Musa tahu kalau kita ini sama sekali tidak ada yang buat. Umatmu baik apa tidak buat sholat 50. Kembali naik kalau istilah kita ditawar, kalau istilah kita ditawar, diturunkan 50 jadi 45. Turun Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa suruh balik dari tawar, naik jadi 40. Setiap kali naik diturunkan di bawah 50 jadi 45, 45 jadi 40, 40 jadi 35, 35 jadi 30, terus sampai jadi 5 waktu sholat. Sampai jadi 5 waktu sholat. Bolak-balik turun Nabi Muhammad untuk memintakan keringanan kepada kita. Ketika sampai 5 waktu sholat, Nabi Musa masih suruh balik. Umat tidak akan kuat dengan 5 waktu. Tidak akan kuat. Tidak. Yang 5 saja umat itu pasti tidak akan kuat. Termasuk saya. Semuanya kalau sudah hayya 'alas shalah, yang lain akhir asma'nya, yang ngobrol masih dia berapa banyak sampai berapa banyak masjid, isinya mohon maaf, isinya orang tua. Sudah capek, itu yang disisa. Yang mudah-mudahan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar. Bahkan sama sekali tidak pernah jawab azan. Karena jawab azan itu hukumnya wajib. Tapi tidak ada yang pernah jawab. Makanya Nabi Musa bilang kembali lagi wahai Muhammad, umatmu tidak bakal kuat lagi kembali lagi. Tapi karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu tidak enak, maka beliau mengatakan aku tidak akan kembali
hari ini dan aku akan ridho dengan umatku yang melaksanakan sholat lima. Maka oleh karena itu adik-adikku sekalian, kebahagiaan dunia dan akhirat itu akan didapatkan dari orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Kebahagiaan dunia dan akhirat hanya didapatkan oleh orang yang senantiasa menjaga sholat. Ustaz sering mendengar orang-orang yang sholat tapi mobilnya banyak. Sering kita lihat orang-orang yang pernah ibadah rumahnya mewah. Sering kita lihat orang rajin ke masjid tapi rumahnya rusak, tapi rumahnya penuh, tapi rumahnya sama sekali tidak terawat. Kata Ustaz, orang kalau rajin sholat dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Tapi kok ini berbeda dengan kenyataan? Nah, kenyataan yang sebenarnya yang harus adik-adik ketahui adalah bahwasanya yang namanya kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat ada di dalam hati kita. Hati kita. Kita lihat orang rumahnya susah, keadaannya susah, tapi hatinya tenang, maka itu artinya dia sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kita lihat ada orang rumahnya besar, mobilnya banyak, ya, uangnya banyak, tapi hatinya tidak ada ketenangan sama sekali. Sibuk pikirkan ini, sibuk pikirkan itu, mau bikin ini, mau bikin itu, belum pikirkan tentang ribanya, belum pikirkan tentang ini, belum bayar ini, belum bayar itu, belum pengeluaran ini, belum pengeluaran ini. Tidak ada ketenangan di dalam hati. Itu artinya walaupun dia tampak kaya, tapi itu sebenarnya dia tidak memiliki kebahagiaan. Makanya kalau mau senang di dunia, mau senang di akhirat, jaga ibadah yang namanya salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan dua hal. Minta tolong kepada Allah dengan dua hal. Yang pertama adalah sabar. Kalau dapat musibah itu sabar. Kalau dapat nikmat juga harus sabar. Selain syukur dan sabar. Sifat sabar ini harus ada dalam diri. Minta tolong kalian kepada Allah pertama dengan sabar, dan kemudian yang kedua dengan memperbanyak sholat. Sholat lima waktunya dijaga, sholat qobliyah-ba'diyahnya dijaga, sholat duhanya juga dijaga. Sebentar lagi datang bulan suci Ramadan, sholat tarawihnya juga dijaga, sholat tahajudnya juga dijaga, sholat witirnya juga dijaga. Sehingga ketika seseorang itu memperbanyak sholat dan senantiasa menjaga amalan yang namanya sholat, maka dia akan diberikan kebahagiaan dan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya adalah, ada orang dia sering sholatnya sering, 5 waktu naik masjid, 5 waktu naik santren, selalu berjamaah, tetapi kok masih tidak dapat kebahagiaan dunia, tidak dapat kebahagiaan. Semakin sering dia ke masjid, semakin susah hidupnya. Ketenangan hati tidak ada, kenikmatan uang tidak punya, ketenangan pikiran tidak ada, padahal dia rajin naik ke masjid. Nah, ini juga perkara yang harus diperhatikan ketika seseorang mau menjaga namanya sholat. Jangan cuma sekedar sholat, jangan cuma sekedar sholat. Begini Allah bagi orang Islam yang
dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Kenapa? Karena walaupun dia sholatnya tidak dengan cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu saja yang paling penting. Dan dari dulu kami diajarkan oleh guru-guru kami, saat kami bagi pesantren, sering disampaikan kepada kami, ya, walaupun kamu cerdas, walaupun kamu pintar, walaupun kamu cepat ngerti, tapi kalau kamu tidak jaga yang namanya sholat, semuanya tidak akan ada manfaat. Ilmu yang banyak tidak akan bisa bermanfaat, ya. Uang yang banyak tidak akan bisa bermanfaat. Semuanya tidak akan ada manfaat kalau kita tidak jaga amalan yang namanya sholat. Dan sholat dengan cara yang dibenarkan dan ditetapkan serta ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita lihat adik-adik ini, terutama yang menengah ke atas ini, justru kalau yang masih SD, yang masih SD, kalau mereka main-main di sholat masih wajar, mereka masih kecil. Kalau kalian ini sudah tak kecil, kalau dalam istilah syariat, istilah agama, kalian ini sudah balik, sudah mukallaf. Artinya gerakan sedikit saja di dalam sholat, kalau kita niatnya itu main-main, kita sudah dapat dosa. Sudah dapat dosa. Sering lihat anak-anak sholat tarawih terutama. Begitu bacaan imamnya agak aneh sedikit, terus tarawih. Atau imamnya kalau agak panjang sedikit, bercerai. Padahal imamnya baru baca sabihis. Dan Islam berikan ada alladhi khalaqa fasawwa. Kenapa? Karena tidak menyadari nikmat yang sebenarnya dari ibadah yang kita sholat. Maka itu yang harus kita perhatikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari momen seperti ini yang disampaikan, anniversary SMAN 1 Muhammad ke-42, 42 tahun berkembang menjadi sejarah dan harapan masa depan. Kalau mau masa depan kalian cerah, kalau mau masa depan kalian gemilang, kalau mau masa depan kalian baik, kalau mau ilmu yang kalian dapatkan sekarang ini bermanfaat, maka jangan pernah lupakan yang satu. Senantiasa kalian menjaga yang namanya sholat. Sehingga ketika kalian menjaga amalan yang namanya sholat, semuanya akan berkah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah bisa tercapai di dalam harapan kita berkumpul pada pagi menjelang siang ini, yaitu bagaimana agar kita bisa menjadi masyarakat yang mengikuti dan mempelajari jejak sejarah masa lalu kita untuk menjadi masa depan yang lebih baik, sehingga masa depan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak yang ingin kami sampaikan, tetapi satu saja penyampaian itu, yang bahwasanya kita kebetulan bertepatan dengan momen Isra wal Mi'raj, yang dimana hadiah terbesar dari Isra wal Mi'raj ini adalah sholat. Maka yang harus kita jaga semua adalah amalan sholat. Insya Allah adik-adikku sekalian menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku sekalian menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tempat yang diberkahi ini, SMAN 1 Kopal ini juga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat, sehingga ilmu yang ada ini tidak hanya untuk diri kita, tetapi ilmu yang ada pada diri kita ini bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan, al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya tadi ditutup dengan pantun. Saya dikasih mohon bersama.
Pendahulu saya tadi itu terkenal pantun, jadi saya tidak ada pantun. Tetapi teriring barang Jepang dengan harapan dan doa semoga kita semua menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah, maka insya Allah kehidupan kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah diri adik-adikku sekalian, jaga diri baik-baik, jaga ibadah baik-baik, jaga sholat baik-baik. Mau main-main silakan, tidak ada yang larang kalian main-main. Mau pergi main-main, mau main handphone, mau pergi ngopi-ngopi, tidak masalah. Tetapi kalau sudah panggilan sholat, pergi sholat. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, puasa Ramadan. Nanti kalau sudah wajib bayar zakat, bayar zakat. Kalau mampu untuk pergi haji, pergi haji. Dan yang paling penting, jaga bakti kepada kedua orang tua guru-guru kita yang ada di sini dan kedua orang tua kita yang ada di rumah, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.